Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Desa Adisana Kebasen Banyumas. Dari Cabang Banyumas, ya. Banyumas dan Binaan Kroya, Pak. Ya, mari. Pertama, saya pengalaman hidup di kajian NII, Pak, Jakarta. Oh ya. Pertama di Pasar Minggu dan di Cawang. Kalau di pertama itu enggak tertutup, terbuka. Tapi pas di Cawang itu matanya ditutupin. Jadi saya enggak cocok lah ya. Saya pulang ke kontrakan. Matanya ditutupi untuk apa? Iya, naik mobil itu ditutupin matanya. Oh gitu ya, terus? Jadi kita udah masuk. Kita masuk ke itu lah, ke gedung lah gitu. Enggak, ya udah enggak keluar tuh setengah hari sampai 1 hari 1 malam. Ya. Terus pulang, kita ditutupin lagi. Pertanyaan, di situ kan kajian NKRI itu berhukum UUD, Islam berhukum Quran Sunnah. Yang bertanyakan apakah NKRI itu negara kafir? 2, ciri-ciri negara kafir itu yang gimana? 2, pertanyaan yang kedua, Quran surat Al-An'am apa ya? 116 Pak Ustaz. Itu ditujukan ke suatu negara atau ke suatu golongan atau pribadi? Nih, atur nuwun Pak Ustaz. Enggak, ya kamu selama di NII diberi pelajaran apa tentang NKRI? Ya, baca Al-Qur'an Pak Ustaz. Enggak. Tanggapan ketika kamu ngaji di NII, Iya. nanggapi tentang NKRI itu negara apa? Kafir. Oh, kafir. Iya. Jadi yang mengatakan negara kafir itu MTA apa NII? Ya, NII mungkin. Oh, NII. Kalau nggak disebutkan itunya, pelangnya nggak ada sih. Ya. Ya memang Kiai Marzuki itu mengatakan MTA itu sempalane NII. Jadi awurannya semacam itu. Padahal NII itu ngerti pun belum kita. Nggone ngendi ndak tahu ndak NII itu apa ya. Negara Islam Indonesia. Sepanjang Indonesia ada itu ndak ada negara Islam Indonesia itu ndak ada. Adanya di Indonesia itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam Indonesia. Tidak ada. Maka itu orang yang mengatakan NII, yang mengatakan NKRI Tauhid, NII kafir, itu bukan MTA. NKRI Tauhid. Belum pernah keluar dari mulut saya atau seluruh warga MTA. Tidak ada yang mengatakan NKRI itu negara Tauhid, negara kafir. Tidak ada yang begitu. Pancasila kafir, dah. Justru warga MTA banyak yang ikut waktu usum penataran apa itu P4 itu, malah banyak menjadi penatar kok. Warga MTA itu banyak guru, banyak pegawai negeri, ya banyak yang menjadi penatar P4 saat itu. Jadi aja ngawur aja ya. Jadi kalau tadi katakan apakah NKRI apakah negara kafir? Menurut MTA, NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kafir, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu sudah menjadi kesepakatan para pendahulu pejuang kemerdekaan, para pendahulu kita dan seluruh bangsa Indonesia. Maka harus kita pertahankan NKRI itu jangan sampai nyempal sendiri-sendiri. Nanti ada negara Bali, ada negara Jawa, ada negara Sumatera, hancur negeri ini. Ya, maka negara itu ya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bagus. Dari Sabang sampai Merauke harus dipertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Dipertahankan dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya ngomong aja. Lah sekarang ini ya, yang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dulu dikukuhkan awal-awal sebelum merdeka itu oleh Sumpah Pemuda, sekarang sudah mulai agak luntur, ya. Terjadi di mana-mana perkelahian sesama bangsa sendiri. Kemarin di Lampung Selatan terjadi berapa orang yang mati. Lampung Selatan selesai, pindah sekarang di Lampung Tengah, ya. Orang juga
antar kampung itu. Di Sulawesi hampir tiap hari terjadi di sana. Ya. Di mana-mana terjadilah perkelahian. Masalah sedikit perkelahian, masalah sedikit perkelahian. Ya. Nah, itu semuanya kan menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama. Maka kalau mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, kalau isinya semacam itu terjadi perkelahian di mana-mana, permusuhan di mana-mana, itu menunjukkan walaupun mayoritas Islam ngakunya, tapi jauh dari tuntunan Islam. Karena sesama Muslim yang perang antar kampung, saya yakin itu mesti banyak orang Islam. Antar mahasiswa juga begitu. Antar pelajar SMA 6 Jakarta dengan SMA 70 mesti banyak Islamnya juga. Beda sesama Muslim itu kata Nabi, haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Padahal ada sampai yang mati. Allah mengatakan orang yang membunuh manusia, orang tanpa dibenarkan oleh agama, membunuh satu orang sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Artinya membunuh manusia itu dosanya besar, itu ajaran Islam. Tapi kenapa terjadi begitu? Malah ironisnya lagi, perang sesama Muslim semuanya mengucap takbir. Sehingga Allahu Akbar, karena ya Allahu Akbar. Terus piye? Nah harusnya ini Allah Akbar, karena Allah Akbar harusnya damai, orang sudah perang. Oh kamu Muslim toh, saya Muslim. Haram ini kalau kita perang. Ya, kalau sampai perang kamu dan saya masuk neraka semua nanti. Nah, malah Allah Akbar untuk senjata menyemangati membunuh saudaranya sama Muslim, itu kan aneh itu. Nah, itulah maka negara NKRI bukan negara kafir, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Justru kesatuan itu dalam Islam sangat ditekankan supaya umat ini bersatu. Ya, kalau tidak bersatu pasti hancur, berantakan itu. Dan salah satu diantaranya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bangsa Indonesia, kemerdekaan ini karena bersatunya bangsa Indonesia pada saat itu. Ya, nah, karena bersatu, kompak mengusir penjajah, berjuang mengusir penjajah, Allah memberikan kenikmatan itu. Nah, kalau sudah diberikan kenikmatan Allah tidak disyukuri, kesatuan dan persatuan tidak dijaga, malah kan berpecah belah, ya mesti hancur lagi bangsa kita ini. Maka dengan nikmat kemerdekaan, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa diberikan kemerdekaan itu kita jaga. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai kewajiban menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai dijajah oleh orang asing lagi. Kemudian Quran coba dibaca ayat 116 surat Al-An'am itu. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Kalau dibaca surat Al-An'am 153. Ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Allah memerintahkan supaya kita umat Islam itu mengikuti Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Al-Quran, ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Ya, ikuti Al-Quran. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau kamu menginginkan jalan yang lurus, kok yang diikuti jalan selain Al-Quran, mesti menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Maka
jangan mengikuti kebanyakan orang. Ya toh? Jangan mengikuti kebanyakan orang. Walaupun itu dilakukan oleh banyak orang, kalau tidak dibenarkan oleh Al-Quran, tidak dibenarkan oleh Sunnah Rasulullah SAW, jangan diikuti. Sekalipun itu banyak dilakukan oleh orang-orang Islam sendiri. Tapi ternyata setelah dilihat dari Qur'annya, dilihat dari hadis Nabinya yang sahih, menyalahi itu. Maka Allah katakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kita beragama ini jangan mengikuti kebanyakan orang. Nah, umumnya di sini begitu kok. Umumnya di sini begini kok. Umumnya macam ini begini. Jangan ikut umumnya orang. Karena umumnya orang itu kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dasarnya hanya dzon, prasangka, kira-kira. Oh, kira-kira begini ini baik, kira-kira ini begini baik. Termasuk pahalanya pun dikira-kira. Kira-kira kalau kita membaca sekian nih, nah, kira-kira kalau kamu puasa bulan Muharram tanggal 10 itu, ya, dosamu yang lalu 50 tahun diampuni. Dosamu yang akan datang 50 tahun diampuni. Nah, itu kan gawe karangan diri toh. Ya. Maka pahala yang kamu lakukan, perbuatan mendatangkan pahala, itu jangan diangan-angan sendiri. Allah sudah menjelaskan, coba dibacalah surat An-Nisa 123 itu. Jadi jangan mengangan-angan sendiri. Buat-buat sendiri terus diangan-angan sendiri. Ya, dengan angan-angan kosongnya. Nah, kalau kamu mengikuti kebanyakan beragama kok dasarnya kira-kira, barangkali, mbok menawa, ya, itu tersesat kamu dari jalan Allah. Agama itu sumbernya jelas Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Selain itu bukan sumber. Kata orang, kalau itu kata orang, ya, kata ustadz sekalipun tidak boleh dipakai pedoman. Yang pedoman Islam itu bukan kata ustadz. Pedoman dalam Islam itu kata Allah dan kata Rasulullah. Itulah, coba dibaca. Surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Nah, itu pastian kan? Jadi agama itu serba pasti. Oh, ini mendapat pahala, oh ini dosa, itu sudah pasti. Jangan kamu membuat-buat sendiri terus dibayangkan pahalanya sekian, pahalanya sekian. Keteranganmu dari mana? Kalau menerangkan bahwa itu dapat pahala, itu keterangan dari mana? Ya, jangan seperti angan-angan orang ahli kitab juga. Orang ahli kitab Yahudi Nasrani, ya, itu menganggap dia nanti masuk neraka itu hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Artinya dia mengatakan dirinya nanti masuk neraka tidak lama, hanya beberapa hari. Nah, kamu dapat itu dari mana? Maka Nabi suruh menanyakan. Tanyakan, ya Muhammad, apakah Allah pernah berjanji kepadamu kalau kamu nanti masuk neraka itu hanya beberapa waktu, setelah itu kamu nanti masuk surga? Atau itu angan-anganmu sendiri? Dibaca surat Al-Baqarah ayat 80, ya. Maka orang Islam nggak boleh mengangan-angan seperti orang ahli kitab mengangan-angan ganjaran. Dibuat sendiri, ditentukan sendiri. Ya, maka ikuti Quran. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang yang dasarnya hanya kira-kira, barangkali, mbok menawa, itu kamu tersesat dari jalan Allah. Tapi kalau kita mengikuti Al-Quran pasti lurus. Karena Quran itu menunjukkan manusia wa yahdihim ila siratim mustaqim. Menunjukkan manusia itu ke jalan yang lurus. Terima kasih. Ayo dibaca. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah
Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Ya, itulah. Dia itu mengira atau mengangan-angan atau berpendapat saya besok masuk neraka hanya sebentar gitu loh. Itu angan-angannya dia. Maka Nabi Muhammad disuruh menanya, terus katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya kan? Kalau kamu mengatakan besok di neraka hanya sebentar itu, apa kamu mendapat janji dari Allah? Kalau Allah berjanji begitu, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti ditepati kamu nanti masuk neraka hanya sebentar. Nah, kalau Allah tidak menjanjikan seperti itu, kamu kok mengatakan begitu? Apa kamu angan-anganmu sendiri? Ya? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang bukan dari Allah menurut angan-anganmu sendiri? Nah, itu kan? Maka beragama Islam itu jangan menurut angan-angan. Nah, terus tadi yang disuruh wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, kalau kamu beragama mengikuti kebanyakan orang di muka bumi tersesat dari jalan Allah itu untuk siapa? Apa untuk negara? Apa untuk siapa? Itu untuk siapa saja. Untuk perorangan siapa saja. Kalau kita beragama dasarnya hanya ikut-ikutan, kamu tersesat dari jalan Allah. Nah, gimana di tempat saya, di desa saya itu umumnya begini kok. Orang-orang Islam ya begini, ustadz-ustadznya ya begini. Padahal tidak didasari Quran dan Sunnah. Kalau kamu ikuti umumnya itu tadi, tersesat dari jalan Allah. Maka ikuti kebenaran, walaupun tidak banyak yang mengikuti. Sampai kamu dikatakan ghuraba, orang yang asing. Orang asing. Asing maksudnya nyeleneh. Ya. Sampai dikatakan tidak rukun dengan tetangga. Wong tetangganya sini umumnya selamatan selamat begini, kamu kok enggak mau. Ya. Umumnya tetangga sini kalau tanggal 1 Suro, ya, entar lagi kan tanggal 1 Suro toh. Nah, giring kebu nanti umumnya sini giring kebu, ya, di alun-alun sana. Kalau sini nanti ya mubengi Mangkunegaran lah. Aduh, nanti boleh malam tanggal 1 Suro saudara boleh tidur sini ndelok kono. Nah, mubengi Mangkunegaran ini. Nah, kalau kamu ikut seperti itu cara beragama, itu tersesat dari jalan Allah. Menurut aturan agama, tawaf itu ngelilingi Ka'bah, bukan ngelilingi pagar. Ya, itu yang baru aja pulang dari haji kan ngerti, ngelilingi Ka'bah sana loh 7 kali. Ya. Nah terus, lah yang di situ tuh banyak itu malah guru-guru saya begitu kok, ustadz-ustadz saya yang ngajak begitu. Lah kalau kamu ikuti sesat dari jalan Allah. Maka ikuti Quran, ya, ikuti Quran kalau kamu ingin selamat. Itulah maksudnya. Jadi ayat itu tadi untuk siapa saja yang menyimpang dari kebenaran Al-Quran mesti tersesat dari jalan Allah. Paham ya ini? Ya?